Pokoknya yang berwong mukmin mesti kejut. Fakul salamun alaikum. Mergo tabarok hukum ala nafsihi rahmah. Kata bos mesti ana eko diksi mesti ana sapa hukum pengenan sira kabeh. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing mujudna rahmat. Soalnya yakin lah, soalnya anggar ngaji, anggar soleh, mesti kata barok hukum ala nafsir. Anggar kok mamang mlebu neraka, itu berarti setan. Semantep ae ra bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Gak usah mamang saiki langsung mlebu. Ora usah mamang. Nah, keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis pokoke yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu enggak pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana, neraka itu kita tidak tahu. Nah, swarga kan nggo kuncine. Mestine ya sak data napa? Posisine napa? Cara saniki Sherlock napa? Napa cara saiki apa? GPS. Mosok ana kuncine ora ana alamate kan enggak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamat. Mbon agar roh aku ora roh. Alamatin neraka jelas medit wis tak jelas. Karena medit deket-deket situ, napa? Ya kan bakhil qaribun minan nar kan as-sakhiyu qaribun minallah qaribun minal jannah wal bakhilu baidun minallah qaribun. Jadi kalau sampean kepen takok alamatin neraka ya medit itu deket-deket situ. Jadi alamatin neraka napa? Medit. Agar medit ya sudah deket. Saya di kawasan situ, no. Jadi gampang kan kita takok alamatin neraka itu. Nah, alamatnya wali ya qaribun minallah ya deket-deket situ. Jadi mau ngaji, syukur-syukur tiap ngaji ke apa layat yang tak apal, tak wajo, kondang tenang. Apa lo toati, ojo gue simaan toati. Ngumpul lomba. Dawe pangeran, eleng-eleng ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawe pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seolah lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa angzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsyaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin apa orang kafir? Tidak jawab itu. Orang mukmin. Ya, sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa? Wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ini masih jalalan nih. Ganggu kira paham ya. Mulane sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham. Jadi agar aku kok cocok terus wis alim kok Gus Ba kan mulai enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji kan wis padha napa? Lah ya jadi sedurunge ngaji kok sinau. Kok ternyata keteranganku kok padha ya wis langsung mulai ono padha. Ya, dan narasi nau terus pinter neng kere malah ngeklaim ladu nih, malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang syukur, nama? Kalau baleni malah ini, saya banyak baca tentang ulumul Quran banyak baca sekali. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya, peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsyaru ila rabbihim, digiring menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya yuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya domir sa'an itu domir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini. Lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah. Terus anti syafaat. Ya kubu sebelah mana? Itu barangnya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya ke debat sampai kubu sebelah tadi. Sopoai sebelah. Itu repotnya di situ. Mazhab ahli sunnah yang mainstream kadang tidak didukung zahirul ayat, tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detail itu beda dengan makna yang zahir. Ya misalnya gini, saya ulang lagi ya, jadi status itu tentukan dulu ya.
Ya khaufun itu artinya mukmin apa musyrik? Mukmin karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al-mukminuna al-asun dari maksud. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa takut. Sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu sampai mati seneng. Kangen pangeran kok mati. Beneran yang ketemu sing disenengi kan. Nah, kowe wedi kan mergo ngerti alamatem. Sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatnya? Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun istilahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunia wis rusak sumpek kabeh ora pati wali. Memang dunia ngene iki sing gawe buyutem. Dunia koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran, kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe wedok ayu, wis merengkot yo ayu, guyu yo ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ra ono salah. Sing duwe ape apa-apa ngono. Masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah ngono pangeran kalah lah kayak ning dunya. Kok tidak ngemelek. Nah, walane cara Ahlussunnah wa khairihi wa syarrihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman mbek qada. Anggapnya latihan iman mbek khairihi wa syarrihi. Enggak apa-apa kalau demi iman mbek qada sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah sudah, berarti makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al-asun. Maksudnya tawarai dari ahli tafsir, tawarai gendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al-asun. Nah, itu ya satu kebenaran. Nah orang-orang seperti itu tuh kandani laisa lahum min dunihi wali wala syafi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah tentu kubu sebelah akan mengartikan makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuqtadu hadil ayat dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti niki santri kula, masih melepuk ning podium di santri. Nah, terus dibuktekno malaikat ke nyekseni nggih kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata ngedole. Terus abilon nah niku jenenge cah pinter Gus. Wong golek badhe iku cah pinter. Akhire yo wis ora apa-apa masuk. Nah, misalnya saya nyafati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu gak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhirat ku sitok. Kowe ra iso pangeran bukai konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati itu Gusti ingat loh ini akhirat. Nampun mati niku ngamal mun terbatas. Jenengan harus ingat itu lho pangeran mbok atur. Pangeran tetap ya falu maya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kue, misalnya ngene, kue wis mati kok, Gusti kula nyuwun ganjaran salat. Wis ora salat juga ganjaran. Enggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, kita tak kei ganjaran salat nganti kiamat. Senajan to saiki wis ra iso salat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran mbok warai.
Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Nah Mu'tazilah ora. Pangeran kudu tunduk ke konstitusi, batas amal. Batas akhir. Jadi kena limit. Jadi kaya kentekan pulsa. Jadi kalau pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ini iki. Gusti inget loh. Ini sudah akhirat. Batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran raiso mbok atur ngono raiso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunia ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam mim malakin fis samawati la tuhni syafa'atihim shay'an illa mim ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan, itu Zaid datang nggak? Datang kan? Atau ya datang ya? Terserah lah. Misalnya Maja'al qaumu illa Zaidun. Ya, atau Maja'al qaumu ila zaidan itu sesuai terkib yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, Ja'al qaumu ila zaidan, masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata ila zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadzana Allah liman yasha. Berarti izin Allah itu ada dan izin ini akan diberikan sama orang-orang yang digedaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu gak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan kemudian tidak ada gunanya. Misalnya santriku kabeh ahli sunnah kecuali isi sitok misalnya. Ya kan ada betul. Ada betul, meskipun surotan apa? Surotan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggawa syiar Islam kecuali sitok niate mergawe. Kan mesti ada. Nah, itu kan. Nah, mbok yo wong iku mikir gitu loh. Allah kan ngendikan manggalladzi yashfa'indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang anu syafaat blas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Yeah. Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kubu sebelah bodiwa sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada. Itu ayatin di ora ono ayat ngono. Ono ayat sing ngono, syafaat gak ada. Gak ada ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digedaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sing ra diridani Allah kan nen neraka nyafati sopung kejet-kejet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alaih salahu min dunihi wa suai ka ono syafaat. Qala ta'ala, alhamdulillah do hafal Quran. Nah sing bantah ya hafal Quran padha wae, bantah-bantah. Ya seneng reporter ya mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng, aku delok omongane ngomong tambah goblok. Mergo tambah gak jurus, yo. Tambah apa? Gak jurus, padha hafale kok bantah-bantah. Degelan. Ayo degelan. Lo sering ngambil bantah-bantahan tiang, tak tantang. Ya apal Quran, enggak. Apal hadis, enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu kudu imbang. Masa Mike Tyson di musona LS Pikal. Ya mati no LS Pikal. Debat itu imbang, nek apal Quran, apal hadis, debat mbek aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif bata ya. Tak ulang ikra tak kira ati. Cara Kiai Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau ora menangi rok murid-muride. Mem fathama tak fathata mem domamu.
Matamu. Mergo mangkel. Mangkel. Ora tau ngaji kok ngomong-ngomong Islam. Niku sakjane wae ngaji apa mem Fathama. Piye kok? Sing biasa cangkem elek iso. Piye mem Fathama. Tahu tata terus. Dadi agar ora wong ra iso ngaji kok sok ngiyai kon meja. Mem Fathama. Ya sing uang nak tercangkem elek, sing langsung elek. Jadi apik lali, elek. Fakat elek nih periode. Apa pangeran sepurane akeh tenang ae. Tak lapor pangeran. Eling-eling. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya, saya ulang lagi takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum. Saya kan keahlian saya memang nekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, saya harus hukum misalnya gini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid, masih menstruasi, idahnya 3 kali masa suci. Kita ngikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat, tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya, idahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, idah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya idahnya siapa? Apa? Idahnya siapa? Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira tahu mikir mari terang. Oh ya Allah, sabar. Amit tenang. Sabar. Problemnya kan gini, mestinya gue juga dokter ngaji tuh. Jadi sunnah Rasul ora juga tok ngalim ya sunnah Rasul. Apal Quran ya sunnah, lomo ya sunnah. Jadi meskipun ke fair kowe jagoan ya sunnah Rasul. Tapi sing ngalim ya sunnah Rasul. Milih ndi sing gampang apa sing angel? Cangkemmu aku ora sing ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini, lalu apa semua wong tuh haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah tidak haid gimana? Padahal konteks ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu. Yang enggak haid itu maksudnya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri wallahi lam yakhidha. Jadi kalau perempuan tidak haid karena monopause itu idahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An'am nomor piro? Biasanya apa ayatnya refa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah, ya iku bunine piye? Rata-rata iso ta ora? Ora iso. Lah aku bela kowe ya ora iso pisan. Muatan wong. Ahli sunah zaman akhir ruwet kok dibela jebule padha ra isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci, berarti ada yang haid. Ya sudah, kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan, karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada haid. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuna salasatu asyhur wallahi lam yakhidha. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok pepe apa ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asrobu lebok ning. Terus ada masalah lagi, perempuan yang hamil itu tidak haid lagi.
Lah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatuna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga Anda podo-podo rapal lagi repotnya. Mulane bela ahli sunnah ini ya rugi zaman akhir. Jadi bilang ora ro. Ngapa lo sekarang loba menangan mata ngomong waduh. Lah sing ora paham ya ora ya kalah. Malah kalah membidu Gus ya ora loba. Ya kalah kono lumayan untuk umroh. Lah kowe mulane kudu mlebu swarga kowe rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Ning donya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka iku apa-apaan. Aku lah direncana ra gelem. Ora pantes ngapal Quran dun neraka ora pantes. Kene malaikat Malik gak ngurmati Quran tuh. Saya repot nak dites ya tuh. Balik keren. Apa lo ayat iki? Kayak diseng ayat iki waca wah pusing. Ma balik wali biru qaumahum idza jauh ilaihim gitu. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa. Yang headnya salah satu kurun itu siapa? Mutolak. Mutolakot yang idahnya salah satu kurun siapa? Ya yang masih head. Kalau yang masih head gini. Yang sudah agak head lagi. Ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al-mu'minun al-asun. Orang mukmin yang basyar. Karena kalau orang kafir sudah jelas. Mansus mukhalladina finnar. Apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat. Karena memang sudah di surga kan gak perlu syafaati. Mana ada seorang ulama itu ngendikan gini, Ustaz anak soleh sing tenanan jawabin gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Ini lho Kanjeng Nabi akhirnya ramu gumbu swarga perkarane nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Nah, misalnya murid sempu wojok, coba dibuatnya pangeran nang bumi NTT. Nah misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Angger apa mlebu swarga tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Jordan, wong Malaysia, di Jakarta tesih. Wonten setunggal. NTT. Amine munik. Wah. Akhire moro-moro. Lah nek mlebu swarga kan wis gak ngel-ngelo. Jadi ana ulama iku sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ora buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Kulo rada setuju, menarik cara kula niku. Mulai sebenarnya gugus, karena ada di wali yang suka jadi mau pasaran pulau mah. Akhirnya mudik bogolain terus ke sentimen baru. Bubar. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali Zaid. Syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu kan. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ono syafaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Dong toh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Enggak usah training kan? Enggak usah training. Ojo training balione gede jebule trainingnya ra mutu. Balione gede. Kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja, kursus politik. Agak semuanya. Ya mereka kabeh orang kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil khaid, ada yang tidak. Kalau mindawatil khaid idahnya salah satu huruf. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyadhana hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditakmim. Pokoknya yang namanya idah 3 kali masa suci. Ini untuk ilmu konti. Kok mau jujur ini pokoknya. Waktu nak goblok kok jadi aja. Biasa wae digodewi ning omah. Apa? Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih yakhafun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan
siap. Nah, khawatir ketemu Allah itu nggak siap itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis, ngalami ya khaufun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada ba'ats. Itu cara berpikir Imam Suyuti wal muradu bihim al mu'minun al asu. Jelas ya. Jadi contoh Saleh wis maju. Mohon wis mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladina ta'una rabbahum bil ghadati wal asy. Dia secara balaghah hudat itu anggap saja ujung, asy juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu baina huma gak dihitung Gus Afif. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau salat subuh be asar mbahmu. Quran membahas esok sore. Ya ora ngono cara mubalaghah ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi tarafail waktu napa? Tarafail waktu, dua ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko nek kowe terdalil ayat iki sholat itu penting pagi dan sore. Berarti mau subuh, mau asar, aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul badi wa iradatil. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nak ngarang itu tak Jawa itu paham. Mergo bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, Gus. Dadi ora bahasa Arab kaya wong Arab itu. Dene ra paham tafsirune kebangetan. Maksudnya kan sajane bahasa Arab itu wis gampang. Tapi aku mau dadi wong Arab waca tafsir munir ya bingung mergo bahasa Arab rodok Jawa. Lho kacau bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Indonesia. Cara orang Arab kan bingung. Piye terkipe? Al-Jami'ah, Al-Islamiyah. Itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa beda. Karena pikiran orang Indonesia kan universitas itu Jami'ah. Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mau sifat muqaddam mana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia itu paham. Wong Arab sesuai ya paham. Anut wong Indonesia. Anut wong apa? Sama saya tak bedai. Tidak, ini jawab saja. Kira ditakoki wong agama mau buka jawab ya? Islam kan? Islam. Oh, bener. Terus saya cawe wedok ditakoki agama mau Islam kan? Karena masdar. Kenapa? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas muannas. Tapi sekali pakai isim fa'il, ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki, semoga menjadi anak soleh. Ya gitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lah. Makanya kadang ono mubalek gaya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kalau latihan bahasa Arab itu barang. Kalau sebagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lah nuruti ngono malah kowe kesel ya. Karena tadi wong wedok ketemu wong wedok terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma kan dia keselen. Keselen ora kira-kira. Mulane ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah, makanya sama turun sama Syekh Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung ke ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim mahdud wa talhim mandud. Nah, wa dhillim mamdud wa ma'ruf gak sing terusane iku fi samulnya fi sidrim mahdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa faqiyatin katsira la maqtu'ati wa lam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali, sing sohirun aurakuha kira-kira gitu. Yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, apa? Daun pisang. Jadi di situ disebut itu hanya sidrun kira-kira orang Jawa jari ini Jawa maknanya widoro. Padahal ora roh. Lasing kok. Ya dikira-kira padahal widoro ora enak buah. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang sohir ya, yang sohir apa aurakuha. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebat. Kira usah protes. Kok ini nggak ada anggur? Kok nggak ada apel?
Jadi pokoknya Allah ku cerita, ning swarga iku ana jenis buah sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah wis koyo ngono iku bil godati walasi dong. Dong. Ya pinter. Semaju. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam. Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu limo itu keduman. Lah ayat ini kan terus kue nakalan kan pagi sore. Kurang ngono ya gobloknya jadi terus no ya lereni saat ini. Maksudnya itu wadat makili ujung. Asih makili ujung. Nah, sholat itu menghabiskan dua ujung. Tarafain nahari wa zulafam. Sing khotib bingung Mas, torofian. Kadang khotbah deh. Kadang khotib ya enggak, wong ayate ra apal kok. Ya tahu ana khotib ku sing lho. Sing piye sing falanu khiyanahu mo falanu kai falanu. Lah babar ra apal ora sama ta iku. Falanu khiyanah. Falanu. Iya tahu. Dari wah kita berburet. Iku uteke sing buruk. Kitab disalahno. Masih kitabe buruk. Lha aku ora ono kitabe iso maca, Pak. Menedek buruk ora ono kitabe. Ya iso maca to ngapal man amila sholiham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyanna. Barang buruk di alasan fala anu. Lah bawis tu khutbah pe pamer sing umum mak wis sing pokok-pokok ae. Alhamdulillah salat terus bar. Karo dene khutbah suwi-suwi ku lha opo. Yo enak lho khutbah, dawuh Nabi malah enak. Alamate wong alim ku nak khutbah cepet, nak salat suwi. Dadi enak to khutbah cepet ae. Dadi kok enak sakjane mergo ora iso. Tapi kok diwa alasan jare Nabi alamate ngalim jare Nabi wis cepet salate. Salat suwi diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal. Dan aku nasib apik jarak wali, mergo sujute. Suwe. Ya nasib-nasiban. Juga lewat melarat tuh. Nak nasib pemapik jagep zuhud. Nak nasib pemelek jagep ilmu ra barokah. Mulane uripe kange. Wong kan nasib-nasiban tuh sebetulnya. Wong nak nasib lagi apik. Kalau wong alim maca kitab keliru, wong mesti darani sabkul lisan. Tapi nak kue bener. Pas bener sabkul lisan. Aslinya ra iso. Tapi pas bener saudarane. Nak salah dagep tenan. Nak bener sabkul lisan. Tapi nak terkenal ngalim. Nak bener dagep tenanan. Salah sabkul lisan. Kowe penak. Dadi nama lagi apik. Dewa toa kumpul rondo ayu. Nak sing seneng ya dakwah, dakwah. Nak sing ra seneng was mulai katut babon. Oh, nasib penting, nasib penting. Ya, pol nasib. Kowe lagi senengi wong wis para pejabat darani dakwah, dagem bina, semuanya nasib lagi apik. Tapi nasib elek dagem golek-golek yakin. Tapi sing roh sapa wis terserah pengen ben nggo rame-rame dunya napa. Ya wis roh jelas ya, dadi iku jenenge mimbabi dikril apa? Dikrul ba'di wa iradatil qaul kados wa fi sidri makhdud wa talqin. Dari talqin itu kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa? Daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Pisang. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Ya, yang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidri makhdud sama talqin. Lah nang ngono ya enake apa nih surga? Paham ya? Jadi itu diambil taraf apa? Ujung sama ujung. Jadi kalau ngaji jalalan, ngaji ke jalan Gus Pak mulai wong ikok kiroati sampai sing juara MTQ. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Terus dhewe ya. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Ono kabeh. Sing rajin boten sampai sing ono kabeh.
Ya itu jenenge apa ngambil apa? Orang kok terus ngaji mau wong loro ngono maksudnya. Paham ya? Kok natus. Lah iya, orang kok terus ngaji wong loro til muga. Dong ya. Udah pinter. Ganjaran kok akeh tenan. Mintro enggak menagi. Just tenan. Pokoknya yakin nek pengiran anak indah doni abdi. Pokoknya yakin. Ya jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan waktu sore. Agak baik torof, nama? Torof. Jadi ya sudah seperti itu. Kayak fala takul lahuma ufin. Kalau menyakiti paling ringan ufin saja gak boleh, apalagi yang lebih. Ya kalau ujung dan ujung saja harus, apalagi di tengah-tengahnya. Ya makanya seperti itu. Cara berpikir seperti itu. Nah makanya ini kalau suwon sebagian sing ngaji kula kudu anut ayat ini, tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhaj. Dan itu yang menjadi ketakutannya Mbah Mun, bapak saya semua. Semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini. Ini kok tenan, awas kena nyulayani ini rokok tenan. Kita kan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan. Nah ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal, dia ingin ngaji. Wong tuane cerita nak iki nakal. Kita kan dihadapkan dua pilihan. Satu menerima. Nah, cara bapak dia di jenenge kiai bengkel. Jenenge kiai ya marasi. Kiai marasi. Wis marasi nak siap nak nangani cah nakal ya rasa dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik Tuhan. Karena dia nama nama jadi golek iku. Nama. Wah, iya elek-elek aku. Padahal sebenarnya api pas-pasan, tapi kan pikirannya kan apa? Ya justru api pas-pasannya itu sekali elek tuntas. Nah itu problem. Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu haknya mereka. Sementing nak ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Udah ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham pun. Sementara wanita tanggung jawab dengan kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara Fatumah nak ngarang kan. Wa hadza madzhabun al-qawahabi. Ini mazhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya mazhab kan gampang. Kamu berani enggak ketemu Allah dengan mazhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan. Syaratnya harus dihafal 10 juz. Terus iso maca kitab. Penting meneh bayar uang gedung mampu 2 juta. Jayane nomor 3 padahal itu yang penting. Dan ketara ora kedulnya dadi di modus pertama apal 10 juz berperilaku baik jebule nomor 3 bayar gedung 10 juta. Sajane sing penting iki cara yayasan. Kan kira-kira sing penting itu nomor 3 kira-kira. Aku ora mareke seudon. Nah itu ya baik, sebaiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan, iso direli, iso hafal Quran, tamat SD hafal Quran karena bayar ya larang. Terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan orang mengkas-mengkis kan. Nah tapi nak santri melarat kan, wong tuane di Malaysia anak ekon mulai ngomong ngaji, Mbak Yune Rabi mulai apa jadi pelayan, ribet kan rapal-rapal, wis goblok melarat kan rapal-rapal. Lagi wis cerdas. Dia sing bina ya tenanan Gus untuk gaji 2 juta ya. Untuk tenanan oleh bina. Ya suwamer ya semono. Tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu yai kula badhe mondok, kuat kula namung urun gula 2 kilo. Anak kula nggih dereng nate ngaji. Riyen niku geng-gengan wis saniki kepen tobat. Terus kowe iku nak nolak, iku mlebu ayat wala tatrudi ta ora? Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, kowe kan yo makani guru-guru. Macam-macam. Itu 2 hal yang kita pasti ketemu pangeran itu wedi. Kowe nampa engko nak cah iki dadi ngontaminasi sing bener yo repot. Terus kowe nganggo kaidah darul mafasid muqaddam. Saune ulimu. Problem. Memang ya seninya di dunia. Lho kowe mondok ada ono seleksi yo nak kowe ketemu kiai iso nerangno, ketemu pangeran. Ayo, ketemu kiai saya iso nerangno. Ketemu pangeran. Tolak. Iku ya umatku, iku ya gaweanku, nek mbok tolak. Alasanmu. Terus ki piye jatuh? Kabeh muni ngene, Gusti, kula damel santri unggulan. Pangeran jebok sedaya unggulan.
Tapi mbok tampa kabeh, kowe ora sadar kapasitas yo keliru. Wong utekmu pas-pasan. Kemampuane pondokmu pas-pasan mau wong 50 kok nampa wong 200. Kan yo overload terus. Akhirnya ora ke rumah. Kok repot Mas. Mau ngono iku ora usah mbok pikir. Engko ketemu pangeran bener ngono. Cocokan surga. Ora usah berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing jadi sisa-sisa pesan yang pangeran. Kulo rawani. Ane rawani wis. Ora yo ora mari ora mikir. Bang ini gitu, misalnya ngaji jalan ukurannya apa juga? Sajane perlu ana pelaturan sing oleh belajar tafsir iku sing fikih mapan. Operator iki kena piro? Oh, tereliminir kabeh kan syaratnya orang ngaji tafsir setelah apa? Mabadik tamat kan gitu. Takrib tamat. Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama top. Itu ada misi dakwah ya, misalnya orang yang dari Mekah harus hafal Yasin. Dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi uniknya yang dari Cina sekedar maca Qul Huwa lulus. Mereka dianggap benih-benih hidayah di daerah komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern aturannya harus seperti itu. Misalnya kalau daerah santri ya Sarang, Sedan, misalnya daerah Munib. Ya sudahlah harus gini-gini karena ini daerah yang sudah mapan. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa syahadat. Pernah sholat belum? Makanya apa ya anjing? Nah aku nolak jadi kafir meneh. Nak nompo ya rada kuwatir. Mau nang santriku diwarai ya. Tapi aku yakin nak dalam konteks yang ngene iki, nak tak tolak iku mlebu ayat wala tatrudu. Karena ini awal hidayah di daerahnya dia. Tapi nak koyo Munib tak tolak, Sedan tanpa Munib kan aman. Malah Jokono dene masalah kan. Tahu, dong ya. Alhamdulillah itu pinter. Aku maju tenan ngaji maju. Jadi yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran dawe, kamu jangan menolak orang yang begini. Makanya kita harus punya ketakutan. Mulane cara kula, kula bukannya memuji bapak saya enggak. Cara kula tetap setuju. Harus selalu ada kiai-kiai yang profil. Syukur-syukur kancanan Gus-gus sing rada jadab-jadab itu. Di NU itu kan lengkap sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngendikan akhlak terus kayak Pak Hamid Pasuruan, ada yang ngendikan makhluk gak baruan. Ada yang nunggu nakal-nakal kalau Gus Mek. Kita itu paling banyak khazanahnya. Karena ini semuanya umatnya Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam. Ya ana sing ngurus sesuatu bagi pidato Tuhan misalnya. Enggak apa-apa, kalau itu kebaikan. Cuma aku produk ini jajar tua bagi Hamid Wiyur kisah tulisan. Jadi aku tidak pernah itu keliru. Itu kesalahan terbesar saya dalam hidup. Permana ya? Artinya gini loh guys. Misalnya Gus Afif di Pondok Unggulan, Kiai Mansur di Pondok Unggulan. Yang daftar di situ harus sudah hafal Quran 10 juz, harus pilih. Kok nolak orang NTT tanpa solusi, kecuali dengan solusi. Aku yakin bisa pengiran. Kecuali dengan solusi. Dengan solusi gini ya Mansur, berhubung Pondok wis elit, terus Kiai Mansur elit. Wah, rai ini pasti ngajine Munib. Terus Munib ditelepon. Iki ono santri NTT. Rai ini mirip mbek kowe. Iku ae, ben ngaji mbek kowe. Lah soal biayane saya iku tahun pertama aku. Jadi aku ya kepengen dakwah. Terus Afif yang ngono tahun kedua aku nih. Munib isin dhewe ya tahun ketiga. Tapi nak nolak bil kuliah aku yakin dosa. Orang mungkin dosa, aku yakin dosa karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Karena nggak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan nggak mungkin. Ya, misalnya terus bocah babal kedua terus yang Pondok Unggulan, surah popo. Lu pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya. Kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya tak. Hasil dia mondok ijek dua sisa whisky. Kita tahu ibu aman. Nah ini kok ada whisky? Oh sisa dulu. Jadi dia berangkat cek gowo. Lah sisa ada ibu gue kenangan. Akhirnya ya aku deh kebijakan yuk. Ya ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan pondok itu yang macam-macam.
Ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun Gus, cawe itu jilbaban, itu kadang sudah celananan kau. Kita kok soal ungkep itu sudah lama, mumpung keluar. Ya Jakarta santai. Dari keamanannya di sana nanti untuk stasiun nanti itu. Nah ini cerita. Misalnya seperti itu, kesalahan seperti itu lalu Anda boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi. Kira-kira disalahkan pengirannya, tetap disalah. Makanya ini kan berat-berat kiai ngadepi pangeran itu melarang menolak siapapun yang ingin baik. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin. Tapi kita ini kan harusnya mengimani hukumnya Allah mbak Rasul, yaitu tidak boleh menolak. Nah, tapi kita kan ingin meroteksi santri kita juga. Misalnya bocah terlalu nakal kok nang nulari, wong virus itu nulari. Sing soleh virusnya ramandi. Pasti ramadi gampang nulari. Sing nakal gampang. Nah, akhirnya kiai-kiai tinggal bawa itu ada rumah fasid. Tapi nak cara aku tetap butuh urun solusi. Dan itu kalau di NU kan gampang. Beberapa Gus Jawa Timur jadab-jadab kan spesial ngurusi. Sing ngono-ngono itu. Dulu di Jawa Barat ada siapa? Kianom Gus. Kianom. Sing Suralaya gitu. Artinya gini, Allah kan menyediakan. Kalau pondok fikih kan nggak mungkin terima seperti itu. Ya sudah pasrah bang. Apa saya diumumno mundip. Lho ya turunan. Lho ya turunan. Ya nih, nak sanggup urunan kau ya. Ya pondok mental. Jadi kau tetap nakal nih konangan masyarakat. Gue jelok sih kiai ini. Jadi semuanya. Santri darah mirip kiai ini santai. Ya guys, setuju ya? Karena iya dibiayai. Siap nih. Jadi menurut saya ini penting saya utarakan. Tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan. Karena nanti kalau itu jadi filosofi masif, itu umat terbengkalai. Karena tempat pengajian tertutup. Makanya menurut saya semua kiai harus punya pengajian ini, terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok tidak mungkin, karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya kiai alim harus punya pengajian ini. Makanya saya iktidak lah Manut Bahmun yang punya pengajian ini. Gus ya punya. Dulu kiai di Semarang ada Pak Haris Sedapa ya punya. Hampir semuanya kan udah punya pengajian ini. Ini kan jagani orang yang macam-macam. Mulai sing hafal Quran sampai tadi sini kira-kira hati. Uang ngutangi uang sampai sing kebulet. Saya di bujo sampai bujone loro telu ora kabeh. Macam sing meh pegatan nganti meh wayo ngono to. Ya iku mau tarafail eli. Aqimis shalat apa? Tarafail nahari wa zulafam minal lail. Paham ya? Terus ini penting sekali. Yang penting jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan menolak. Kalau dibajuri lebih ekstrim lagi. Di Bajuri itu contohnya gini, contoh murtad ya. Ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir, gak terima tanggung-tanggung. Karena percaya dulu nih bab mandi wajib, kenapa? Mandi wajib. Bajuri ya aneh, bab murtad kok dilebok bab mandi wajib. Ulama ya aneh. Lah kula ya roh, yen kula wong alim mesti aku bolak-balik. Kira usah mamang tenan to ora. Tak percaya dulu. Kandhanane kok angel. Ngarane bab wajib mandi. Jadi gini kan, termasuk mayu jibul gusla kan al kafir idza aslam. Napa al kafir idza aslam. Itu dawuh takrib, ya takrib Fathul Qorib. Ya ayo, ngerti to takrib zaman jatuh. Benar niat siar ya Rambo. Nggak mereka. Kajarannya loro Gus malah. Siar apa? Mereka kan ibadah. Ayo ruang iki tenan ya. Misalnya kan diantara mayu jibul gusla kan iltiqaul fitanen jelas ya kan. Macam-macam lah diantara mayu jibul gusla ya. Iltiqaul fitanen terus apa? Junub macam-macam lah. Nah diantaranya itu al kafiru idza aslam. Orang kafir kalau masih. Itu kata kitab takrib. Makanya syarah itu penting. Sebetulnya kitab itu agak salah. Fatwa itu agak salah. Salahnya begini kata Bajuri. Kowe ora usah melok-melok nyalahno. Ruwono ya omongan. Aja komuni gak sopan. Malah keliru nek diterangno. Sopan goblok yo keliru aneh-aneh. Logikanya ngene lho, Gus. Ada orang kafir. Ya misalnya Zaid itu kafir. Terus bilang ke saya gini, "Gus, saya mau masuk Islam." Ya kan?
Sekarang jam berapa ini? Jam setengah 1 pas ini ya. Rumah nonton ini jam 1 pas. Gue saya masuk Islam. Terus saya bilang gini, Zaid kamu mandi dulu baru nanti saya ajarin syahadat. Maka saya ini malah menjadi murtad. Paham ya? Karena saya membiarkan dia sekian menit tetap berstatus kafir, yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Makanya benar, kalau fatwa itu benar Sulam Taufik dari awal kan, kalau ada orang ingin masuk Islam maka harus kamu syahadatkan fauron, apa? Fauron. Jelas ya? Bahkan nyuguhin teh aja saya tidak boleh. Bila perlu ngadek-ngadekan, Gus. Saya tahu mau syahadat, raiso Arab, Jawa lah. Ya pangeran sopo, apa? Ya serano pangeran kecuali udah ada Tuhan selain Allah dan suhunya Muhammad ada harus ngadek-ngadekan lah. Enggak boleh disuguhi teh, mana saya tahu kon rokok sih sampai saya. Karena apa mana kenalan, jadi nanti yang putih, Pulau Bali, pun kapan rawuhe, wah, mau malah haram subuh langit. Karena tadi kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, ya, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga. Lah iya kalau kondisinya normal dia Mansur bar mandi jauh urip. Lah nek pas mandi kepleset. Terus mati. Dia mati kafir apa Islam? Kafir. Kafir. Penyebabnya apa? Ya iya. Dong ya. Ya pinter lah. Wah pinter dhewe. Paham guys? Maka ilmu itu makanya kata Bajuri sebetulnya tidak usah dibahas kafir masuk Islam. Karena mandi itu tidak penting. Maksudnya Imam Bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibabkan. Takutnya menjadi gerakan. Sekarang banyak nyuruh saya orang yang salah paham. Nah, orang kafir masuk Islam konadus itu salah. Sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu. Gosok ini salah. Nanti gak apa-apa tetap mandi. Seminggu ada prosesi gak apa-apa. Tapi prosesi gaya-gayanan toh disyuting terus viral. Ya pokoknya gaya-gayanan toh. Tapi tetap proses Islam. Coba. Seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di masjid apa sebelumnya ada yang mengajari? Oh tetap sebelumnya ada yang mengajari. Yang prosesi itu sekarang seremonial ya. Tetap dene kunjungan saya punya banyak teman yang masuk Islam. Meskipun yang mensyahadatkan saya, tak takoi kenapa dia Islam? Pacar saya orang Islam. Rata-rata yang terjadi di kampus. Iya enggak? Kiai mau gaya-gayanan di syuting di masjid terus viral. Ya aku takut, pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacaran atau gara-gara kiai? Pacaran itu teman kerja. Tapi orang nggak lalu pacaran, cerita aja. Tidak jawab saja jujur. Yang menjadikan dia Islam kadang pacar, teman kerja, macam-macam. Nah, ketika dia sudah ikrar dengan syahadat meskipun bahasa Indonesia, itu sebenarnya sudah Islam. Nah, kemudian ada kultur ya, kultur tadi di masjid diviralkan, terus prosesi. Syahadat itu namanya prosesi Kang. Nah prosesi Islam itu agar mulai ikrar nah Allah pangeran yaitu dimulai. Nah jika yang pertama ini kok kemudian ngopi riyen atau kenalan riyen ngapunten gitu ya nanti yang putih wah sama. Nah saya berkali-kali ngajar gitu di kajian di Kudus di mana-mana. Kan aku pengen analogi dalam kehidupan nyata itu gini. Ono wong gak kecelakaan, ning dalan kecelakaan. Pas toha itu pasti isu katokan cekak. Seprapat ya kan yo isin mubalek katokan cekak kok. Ape nulungi wong loro. Paham ya kecelakaan. Terus dia nek lambenan sik, sarungan sik, serbanan sik lagi mulung. Mergo dene iki ya. Kira-kira salahno pangeran to. Kelakuan ngono iku lho, salahno. Enggak jawab. Salah. Disalahno karena ini kecelakaan harus langsung. Meskipun Pak mubalek lagi seprapat ya maksud. Iki sentimen begitu. Orang tahu baju aja. Seberapa tuh? Seberapa cekak elek. Jadi cara pangeran, kira-kira tuh senajan terong kelambinan wajib nulung langsung pongkong. Wajib ora oleh. Nah kalau masalah kecelakaan saja wajib fauron, apalagi ini kekafiran, maka harus dihilangkan secara fauron. Dong ya? Ya, pinter. Makanya adat mandi dulu, apalagi seminggu lagi nanti prosesi di masjid, nunggu wartawan tambah bunyi salah ini. Berarti masalah bunyi salah. Yo kapan-kapan anak kancamu kafir masuk Islam, bisa ndek sakal senajan to nganggo bahasa Indonesia sih Jo. Susah. Nanti setelah itu ada kesunatan-kesunatan kecil kalau di kompon, mandi terus seremonial, terus dia diundang.
Terus disote terus disafir kok ngarep sing Tuhan muni alhamdulillah jatuh ngarep. Terus sampe ngene. Lah sing viral sing iku akhirnya. Ya Tuhan telah mengislamkan apa waris loh. Ya tapi kira usah drengki ku rezeki. Tapi tetap hukum ini harus dihilangkan faul. Oh, jadi kau oleh kan, kau najis sih ora oleh, paham ya? Nah kalau dalam kasus Sayyidina Umar, misalnya ada orang bantah, tapi zaman Sayyidina Umar, kau sama adiknya Gus ya? Kan itu kan dia masuk rumahnya seseorang yang adiknya, yang baca Quran itu adiknya kan? Cuma adiknya tukarannya BIP nih Gus, gelutnya itu apa BIP nih? Hobab itu. Jenis ahli gelut. Nah, gelut karena si Hubab itu mempertahankan supaya Umar gak langsung megang apa? Ya mushaf lampiran ya zaman itu menorong terjilid semuanya kan hanya beberapa lampiran sing toha ma anzalna alaikal qur'ana di situ. Nah, itu kasusnya beda. Jadi ada perdebatan. Terus si Umar ini belum mau masuk Islam terus kata adiknya, "Ini kitab suci, kalau kamu ingin megang, kamu harus mandi." Pas itu kan Umar belum niatan masuk Islam, jadi itu beda kasusnya aja. Bila dipakai hukum, tapi nyatanya adiknya Umar nyuruh Umar mandi dari Umar nggak niat masuk Islam. Cuma adiknya penasaran, itu lempiran apa? Karena adiknya ini lempiran suci yang harus dipegang orang suci, makanya kamu mandi dulu. Akhirnya Umar dia nurut, dia atus deh. Orang atus moco kan, barang moco terus tadi nangis deh, mereka ini nggak mungkin karangan manusia toha, misalnya ada Al-Quran. Terus masuk Islam, ya sudah. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi seremonial itu seon, masuk Islam itu seon akhir. Jadi keliru kalau apalagi masuk Islam kok berseksinakan, tidak harus sekarang, apa? Harus sekarang. Soal nanti seremonial acara bisa mau mandi dulu, kayak mau disaksikan, terus macam-macam lah. Sopo Tuhan nyerbani semua alaf, macam-macam terserah. Malah namanya apa? Dia ini lumung. Ya sebenarnya memang ewe bangunnya. Jadi hukumnya pangeran cekeli ya. Jadi ben wong kulino pinter. Karena jangan menolak. Nah, jangan menolak kelas-kelasan. Ada yang fauron, ada yang taruh. Iya. Makanya saya mohon sekali lah. Meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya hafal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa. Itu hukum yang diciptakan teknik modern, tapi orang hukumnya Allah sampai Rasul. Nah hukumnya Allah Rasul jangan menolak orang yang ingin baik. Nah, soal kamu protektif karena takut ada anak nakal ya sudah, kita taruh khusus ya, kita ngambil kemurahannya pangeran, kita tidak sanggup. Tapi jangan motifnya menolak. Karena kalau ini menolak nanti kamu ngadepi pangeran. Ini ya umatnya Kanjeng. Makanya solusinya tadi pondok-pondok yang menangani capreman harus kita dukung. Saya masih punya azam kebetulan dengan anaknya Mbak Karno. Saya di beberapa ya masih kenal Gus-Gus si jadab-jadab nih Pasuruan ya kenal sih bala-bala nih Bapak ini kenal Gus. Nah kalau kenal Kiai Wali ya akeh Kiai Mubalek ya. Kiai Mubalek terbatas ya. Gak keliru. Parah lah. Kiai alim ya akeh. Kiai ya sampai besar. Kiai Wali aku kenal ya akeh, Kiai sing ngurus nakal ya akeh. Kiai Mubalek beberapa ya beberapa ada. Nggak boleh banyak-banyak ya, kenal ini kurang oleh agak. Ya saya ulang lagi, jangan sampai kita ngalami penuh lagi. Melanirian di salah satu madrasah, di kenangan saya itu bagus. Dulu di Sarang itu, masyhur ada kiai namanya Kiai Fakih, Kiai Mis, Kiai Fakih Kerani Bayi Imam, Kiai Pondok Mis. Itu gini, bocah-bocah nanti ibu Kiai Mansur, tiga nakalan, tiga dalil. Jadi misalnya Toha kok gak mau hafal di dunia, gak munggah kan? Kita koi. Nak gak muka ning ndi, Cung? Teng terminal Pak, sowan mondok era muka. Itu langsung diubahno. Mergo wedi dadi wong dalan. Nah, dadi wong dalan aku ora kedosan. Itu beliau cerita sendiri ke saya. Nah, sing muni ku lugu misalnya. Lugu. Nah, orang muga piye, Cung? Nggih baleni, Bang. Tambah ra muga. Karena tidak wajib mensyafaati ya Pak. Kalau dalam konteks Toha kan liar tadi ya. Toha umpomo loh atau Toha sing umpomo loh yang umpama bukan. Akhirnya apa Pak? Bocah-bocah ngerti. Ngene kok agar sing ra mukafadah gimana cocokan. Pak Dusun Fakir. Akhirnya cara pulau sowan. Ono apa tuh? Nang terminal Pak. Munggah kabeh. Karena kiai itu mesti wedi to nek balik
Wong balik dengan Natal. Artinya gini, apapun misalnya semua pondok tentu punya kekhasan masing-masing. Tapi kita harus mendengar semua kemungkinan. Sehingga kita pakai mandatnya kiai-kiai yang kita panut. Kayak apa Mbah Mun ya, dekat pejabat, dekat wong macam-macam. Jadi khazanah kita ini kan cukup untuk analisis. Coba ada wali yang jadinya wali karena uzlah ning gua ya kayaknya. Ada orang yang jadi wali karena kumpul preman ya. Itu ada wali, cerita wali itu bangkrut. Penggawean apa jadi wali? Mergo tuku arak. Iya gitu. Rasa buat tiru, tapi tuku apa mobil. Nah saya ini nggak mungkin, harus sekarang nggak mungkin karena mahal tuh. Mahal dan jumlahnya banyak. Dulu itu gini ceritanya, misalnya Narukan ini ada satu kampung. Biasanya itu Kiai Mansur, ada agen toa, Tuban ya asli, kita aslinya langsung ngeling toa. Kan ini wong Tuban. Kita uni mulai. Agen itu misalnya ngedarkan di Narukan itu dicegat ya Mas ning dalam. Sing wali misalnya jenenge Umar. Sekarang dituku ya misalnya 500.000 dari itu dituangkan mesti dibuat. Itu sampai bertahun-tahun sampai dia bangkrut terus mati. Biasa lah bangkrut mati terus biasa. Ketika dia mati, wali-wali top di kawasan itu nyolati kan. Ini wali. Nah ternyata apa? Karena si pengirim toa tadi jagal deh. Wong desa iku akhir minggu rutin tuku toa kok kalau mabuk. Mulai sekali. Ya kan rutin jam. Kalau sekarang kan kebanyakan gue tak tuku gak mungkin kan sekarang nilainya triliunan kan. Karena diproduksi pakai mesin dulu kan manual guys. Jadi yang dikirim desa ini. Ternyata dia itu ya Allah ini umatnya Nabi Musa ada ridho kalau mereka minum. Dan cara mencegah saya pun ini jadi agen tunggal. Agen tunggal itu dapat dituku. Dua. Jadi wah, nanti dunia nih kena buat tiru. Tapi dunia mentek, aku tadi aja. Nah ini cerita saja. Jadi kita punya khazanah sekian contoh wali macam-macam. Tapi jadi tiru karena nggak cukup. Benar apa tadi? Nggak cukup ya? Bocor korot sementara biro. Oh, ratu kok, dunia ini soleh sa Indonesia ratu cukup. Oh, transaksi. Singolati wali-wali, karena ya dia juga jadi wali karena beli lagi. Karena dia ada ingin konfrontatif sama bos-bos narkoba kan beresiko. Gitu. Terus apa mas? Dibuang. Jadi macam-macam. Laki-laki khazanah kita cukup. Ada wali yang ngancani orang nakal-nakal zina. Makanya Imam Sa'roni pertama jadi wali. Imam Sa'roni yang terkenal, yang sekarang bisa. Pas pertama latihan jadi wali itu ya kayak muni penuh pahpoh sunnah Rasul, persis benar. Singkat cerita ketemu itu mas, ono wong alim bal-balan yang laut, nih gue kisik gitu, nih gue apa nih? Kisik laut. Pantai. Bahasa Indonesia, KRI pantai. Saya itu katoan seperapat, bukan katoan biasa kok pemain bal, saya sudah. Singkat cerita Imam Sa'roni itu tersiksa, wong alim, ahli fikih kok katoan, ya, mari cekak ukuran itu ya jelas. Nah cekak itu ya dekati apa? Jenggol, yes. Nah cekak mbah ya roh. Singkat cerita itu, ya gitu gimana sih? Bal-balan ya, masyarakat orang negara ya, wong belah bal-balan, ya relax saja. Pas dia Sa'roni pulang, pasti udah nih wali amatir, belum kutub. Masih amatir lah, masih latihan lah, masih uji di MK lah, masih kewaliannya masih. Dia pulang. Ternyata wong sing fakih tadi, yang ahli fakih tadi, duduk benas samai waladi, dia duduk neng antarane langit tuh, ngenteni. Sa'roni, jadi saya jangkar, dia senior. Cangkemmu sing apik, dekne iku padahal rada men, cangkemmu sing apik. Wali ajaran ora oleh negur wali senior. Waken banget tuh. Jebule wong iki wali. Dene mau nggone ngisar Mas, mergo kok darane kalah kelas. Waline yo gaya. Lane wali yo oleh gaya ono sanate. Kalau ngaku wali Mas ini ya keberatan. Tapi Bang, kowe ra gelem ngaku tak kon mulang. Mereka terus akhirnya lagi nopo masalah aurat itu ora ono khilaf antara Imam Syafi'i bin Ahmad bin Hanbal. Tapi masalah dakwah ora ono khilaf, kabeh wajibno dakwah. Lah wong gelem kumpul aku nak bal-balan. Lah nek kowe gelem dakwah ya dakwah iku.
Pun jenengan mau jenengan. Coba ya, yang bal-balan ya umatnya Rasulullah, yang tenis ya umatnya Rasul. Semua itu umatnya Rasulullah. Lalu kamu ngaram notok Nabi, terus gue nak ketemu Nabi, papoh nih podium ngaram notok Nabi. Bareng untuk sanggup terus piye nak ketemu Nabi. Sing iku ora untuk sanggup sing kabar bal-balan. Ora untuk sanggup proses bi. Wes sak jeblok-jebloke iki Mansur tetep ana sing takok. Pak, nah, anakku saiki tamat SD, cara jenengan diapakno? Paling gak kan usul pondokno kan, meskipun bapak aja. Tapi nak sing pidato tok ning podium. Pak tok kan? Ya sing pak sing ora ya ora. Ya rasa tersinggung biasa wae. Kok sensitif banget. Mulai dulu, makanya alhamdulillah kita ini, bu kita itu siapa? Itu ngaku ya oleh. Kita ini masih punya kitab-kitab itu. Saya punya kitab Tabaqatul Auliya, klasmen para wali. Jelas di mana orang jenengmu yakin. Padahal kitabmu samin, orang ini malah orang. Itu wali mulai angkatan Said Ali Zainal Abidin sampai angkatan Said Abdul Haddad. Itu orang. Iki cetak boleh jenengmu sebenarnya melbune kok kapan. Itu ya selalu tadi menyajikan cerita-cerita wali yang sebagian menekuni apa kancanan wong bulet-bulet, kancanan wong nakal. Karena ya tadi itu umatnya Nabi. Asal bakat lah ya tadi ya, dia wali dekat Allah kan gak mungkin tergoda terus dengan rusak dunia kan gak mungkin. Tapi kalau kamu milih gak mau ya gak apa-apa, kamu protektif diri. Darul mafasid muqaddamun. Iman sak kowe misalnya ketemu wong ayu sing nakal. Kira-kira sing katut sopo. Ya cek ae. Coba dicoba. 12. Sing dada sing ndi kan. Kono dadi salihah apa kowe sing cek aja lho masyarakat. Wong syaraté ujiane Nabi kan ngono. Ana wong pitu sing sampean di yub-yubi arah. Itu dari gawe Nabi wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Syaratnya kok ayu menarik, ngajak. Kok kowe muni ra gelem. Ayo wali, ra jawe wali. Lah sing wani daftar sapa jajal. Iku orisinil lho dawuh Kanjeng Nabi, sab'atun yudhilluhum wa fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nomor terakhir itu di antarane apa? Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Boten astagfirullah. Coba bar disusuli di kamar kapan? Aduh. Jadi makanya ini balik balata trukti tadi. Balik dong. Makanya kalau nu syukur punya guru kayak Bangun yang legowo apa menghormati kiai sing nangani itu bapak yang menghormati kiai. Oh jangan sidik-sidik sunah rasul terus seakan-akan kamu paling megang otoritas suara. Tidak umatnya Nabi itu banyak yang nekuni. Lho aku ora tau pidato, aku rasa pidato aku seneng. Piye-piye si aru itu penting. Rezeki yo penting ya, bae iki terus dhewe. Seneng gue ya terus dhewe. Roh toh? Ya sudah seperti itu. Makanya ngaji yang banyak. Saya berkali-kali cerita wali itu dulu macam. Dan itu khazanah itu di pesantren banyak. Dulu Sunan Kudus jadi qadhi bagian halal haram, tegas. Kali Joko di sama wali-wali disuruh di daerah Kidul, Sragen, Boyolali, dakwai wong abangan macam. Mulai dulu itu ada contoh seperti ini. Dan itu cobaan ya. Sampai sejarah bayang kali Joko itu kan. Udeng-udeng cobaan ke udeng-udengan. Is biasa mata ala Indonesia. Tapi zaman itu ya orang Islam Nusantara is biasa. Tapi ya nabi Islam nomor ya apa-apa orang sing larang wae. Enggak artinya biasa kok. Jadi dulu yang nekoni itu tuh ya biasa. Bahkan kalau di Ihya itu ada cerita ini sebelum dulu kalau cerita Khalid itu preman. Dulu di antara Khalid atau Khalid itu apa? Kira-kira maknanya apa? Preman kira-kira. Ada Khalid Bani Israel gitu. Ketika Nabi Isa konvoy sama Hawariyin ini orang pilihannya Nabi siapa? Singkat cerita Hawariyin sing rai-rai kok munib itu. Ini kan spontan itu yang Khalid tadi. Spontan itu ingin wong solehnya seperti itu. Sehingga langsung spontan itu bergabung. Ketika bergabung dia abtoa Mas Yahudi dia mengendorkan apa? Jalannya karena dia nggak ingin setara dengan Hawariyin. Tahu diri lah.
Yang Hawariyin Kiai Mansur ini Asroa, yang jenis murid tapi tidak semua. Kan itu ya ada yang jenis saya, jenis macam-macam. Yang lainnya normal, tapi yang satu ini Asroa Mas ya. Supaya berjarak jauh. Jadi kemana isin agak level. Wong preman kok jejer aku. Makanya yang ini mempercepat jalannya karena tadi ta'anufan tentu karena keangkuhan. Yang ini memperlambat karena tawaduan karena dia agak ingin setara dengan Hawari. Jadi sing premane tawaduk mau setara, sing wong saleh iku malu menjauh. Saat itu juga Allah bilang ke Nabi Isa, Allah mewahyukan ke Nabi Isa karena Nabi Isa nabi. Isa bilangin ke anak buah kamu yang itu iso tuh iso menip yang itu yang itu lias ta'nifa al amal sama siapa alteknya lias ta'nifa al amal kewaliannya yang Hawari tak cabut dia 0 kepremanannya ini tak cabut dia juga 0 sekarang sama-sama nggak wali ya nggak preman yang preman statusnya dicabut ya nggak langsung jadi wali ya 0 dulu yang wali ya 0 sehingga kitab Ihya kayak apa Imam Ghazali sufinya tapi juga memasukkan cerita-cerita seperti itu bahwa pantangannya orang soleh itu takabur dan itu juga umatnya Nabi ya diurus akhirnya sama di Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani juga ada orang jadi wali itu karena orang Nasrani wali Abdal ada mati satu sama Syekh Abdul Qadir diganti orang Nasrani yang Islam hari itu langsung jadi wali dan mau apa karena tadi dakwah beliau juga kemana-mana. Sekarang kita tahu dakwahnya Habib Umar ya kemana-mana, mulai orang Singapura, nggak membatasi karena semuanya umatnya Nabi dan semuanya kena kita kena kitab wala tatrudi, jangan sampai menolak. Tapi saya ulang lagi ya, kalau ada pondok unggulan kamu jangan terus kritik, raro Quran ya kayak keliru, meroteksi anak uang murah gampang. Bicara aku tuh pondok ini lah tak pengen, semari bocah seneng gue ya repot. Misalnya tuh ngandani, uang nih semua mas bisa sebelah, cara mondok rawol. Munib yo ora. Wong iso mau Pak, mesti pikirane duwe wis sufilah lho. Wiridane wis duwe ku penting. Kok ora oleh mondok lho nang ngaji ini kok oleh. Mondok ora oleh. Terus ngel-ngelo kiai ini, turun nang keramik masuk angin. Modele wis tuwa repot kabeh. Terus kanyeben sithik wato. Kan ngel-ngelo wong, mau mesti tak tolak. Tapi saya bukan niat nolak kamu, enggak meroteksi santri dulu, enggak nak virus mulu, virus ketunya. Mana Dewi Bambun, iya santri begitu itu kan mati santri ya, kayak ngopo, santri gue kelas, tadi dua ya tenang. Lo santri kelas tuh, zaman gue jadi santri, kiai sopo ibu cucuk, gue kelas cucuk kiai sopo, tapi bareng jadi kiai bagai musuh, kan rival loh.